Ya, saya ini masih rekan-rekan nih mengenai Board of Peace, karena ada Turki juga gitu ya. Iya. Ada Qatar ya, yang pada ketika awal-awal memang agresi militernya Israel ke Palestina itu banyak sekali mediasi dilakukan oleh Qatar juga ya, kalau tidak salah ya. Dan memang kalau dari Turki sendiri, Erdogan menjadi salah satu penentang luar biasa ya mengenai agresi militer yang dilakukan Israel dan juga konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Nah sekarang kembali lagi ya gitu ke Indonesia. Ini pembentukan Board of Peace-nya saja sudah cukup banyak mengundang pro dan kontra. Pasti. Tapi kalau dari sudut pandang editorial CNBC Indonesia, apa sebenarnya mandat utama dari pembentukan Board of Peace ini, dan apakah ini tuh murni kemanusiaan, benar-benar pengen menghasilkan perdamaian, atau menurut Mas Ferry ada kepentingan geopolitik yang lebih luas gitu ya di baliknya? Ya, kalau dilihat dari tujuan ya, di atas kertas memang untuk mengawal perdamaian, sebagai wadah dialog dan rekonstruksi pasca konflik ya. Memang ini pun sebenarnya diinisiasi sejak September tahun lalu. Jadi memang cukup singkat ya, bagaimana waktu itu Donald Trump mengusulkan adanya Dewan Perdamaian. Kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB ya pada November, yang akhirnya muncul resolusi yang 2803 untuk pembentukan International Stabilization Force yang diterjemahkan jadi Dewan Perdamaian. Pada awal pembentukan ini memang ada optimisme bahwa dengan ada dukungan PBB saat itu, Dewan ini benar-benar bisa membawa perdamaian, menjaga Gaza ya, agar tidak ada konflik lanjutan setelah gencatan senjata waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu ya, dengan adanya pengumuman misalkan di posisi di Dewan Eksekutifnya yang diisi oleh orang-orang yang dinilai sangat dekat dengan kepentingan Barat misalkan. Di sana ada Tony Blair, di sana ada Jared Kushner, menantunya Trump gitu, ada Steve Witkoff, sama Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Jadi pembentukan Dewan Eksekutif dengan orang-orang yang ada di dalamnya ini menimbulkan semacam skeptisisme lah di masyarakat. Apakah apalagi yang membentuk Donald Trump. Betul, apakah ini memang benar-benar bertujuan untuk perdamaian ataukah ada maksud di balik itu? Karena seperti kita ketahui kawasan Timur Tengah memang kawasan yang sangat strategis dengan Amerika Serikat, dan di situ ada Israel yang tanda kutip proksinya AS di sana gitu. Jadi sangat wajar apabila publik mempertanyakan apakah ada kepentingan geopolitik di sana gitu, dan sekecil apapun pasti ada perhitungan itu, bagaimana Trump akhirnya membentuk Dewan Perdamaian, mengusahakan itu, bahkan dia mengundang begitu banyak negara, sampai beberapa malah menolak juga gitu. Jadi memang dengan kekehnya Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian dengan susunan yang sudah dia bentuk, memang sangat wajar bahwa ada semacam pertanyaan apakah ini akhirnya menjadi poros geopolitik baru. Betul sekali. Kita tahu Pak Trump ini pebisnis yang ulung ya, bagaimanapun juga track recordnya, dan dia doing deals, geopolitical deals kurang lebih selama sejak ada April lalu ada tarif resiprokal dan gonjang-ganjing yang ditimbulkan itu selalu untuk mencapai suatu kesepakatan. Kalau awalnya ditimbulkan suatu goncangan dan lain-lain, tapi ujungnya untuk mencapai suatu deal yang agar keinginannya tercapai. Nah, pertanyaannya gini, Indonesia kan masuk nih Mas, ya. Nah, tentunya skeptik itu tidak hanya di kalangan atas, tapi juga seluruh kalangan lapisan masyarakat. Karena apa yang terjadi di Gaza ini adalah hal yang sensitif dan dipertontonkan ke miliaran mata manusia sejak adanya ya era sosial media dan lain-lain, media massa dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaannya untuk orang Indonesia ketika mendengar hal itu, loh kok Indonesia masuk sana? Padahal yang memimpin kan Donald Trump. Nah, dan pertanyaannya juga begini, kenapa Indonesia dipilih masuk Board of Peace? Apa karena peran historisnya di gerakan non-blok, atau posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik, atau apa yang berusaha dituju gitu oleh Trump? Faktor demografi sebagai negara muslim terbesar di dunia atau apa? Silakan Mas Luki. Ya, Indonesia sebenarnya sempat disinggung oleh Trump bahwa Indonesia memegang peranan penting ya di kawasan Timur Tengah sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Jadi menurut saya dengan tanda kutip modal ya sebagai negara dengan populasi jumlah muslim terbesar, ini dinilai memiliki suara yang cukup kuat ya untuk menyuarakan tentang isu-isu terkait Gaza yang harus diakui memang sangat dekat dengan dunia muslim. Ya. Jadi memang posisi Indonesia menurut saya cukup strategis di sini ya, pemilihan Indonesia.
Hanya pertanyaannya apakah Indonesia akan memanfaatkan modal ini untuk misalkan aktif dan vokal di dalam Dewan Untuk Perdamaian memperjuangkan itu, perdamaian untuk memperjuangkan ini. perdamaian di Gaza. Ini yang akhirnya Jadi pertanyaan dipertanyakan kedepannya. oleh publik. Apalagi di dalam Dewan Perdamaian situ Israel menyatakan bersedia untuk bergabung. Ini kan jadi semacam di sana ada Israel, di sana ada beberapa negara yang selama ini dekat dengan Amerika Serikat yang jelas-jelas mendukung Israel misalkan. Jadi menurut saya itu sangat itu wajar lah. Jadi Iya ya. kuncinya bagaimana Indonesia di situ bisa menunjukkan bahwa modal yang dipunyai Indonesia itu dimanfaatkan dengan baik untuk menyuarakan pesan-pesan kemanusiaan di sana. Itu ya, jadi terpenting adalah role-nya ke depan ini ya. Jadi gitu ya. jangan Singkat saja Mas. jangan asal gabung aja sih. Iya, ha-ha. Kalau cuma sekedar gabung-gabung gitu kan, walaupun Kita ini katanya kan bertanya-tanya ya. iya, walaupun katanya kan ada dana ya 1 miliar 1 dolar, miliar dolar walaupun lagi. tidak wajib Setorannya ya, itu ya. tidak wajib itu ya, sukarela, tapi kita tentu berharap niat presiden yang tadi mencapai perdamaian di Gaza itu bisa tercapai dengan keberadaan Indonesia di Dewan ini gitu. Jadi memang yang ditanyakan ke depannya dan perlu dikawal ke depannya adalah nanti fungsinya apa Indonesia di sana dan apakah akan mengambil peran aktif gitu ya Betul. untuk mengkawal peace, the so-called peace yang ada di Board of Peace ini. Iya, iya.